Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Mulia Sari, NPM 20.01.01.0094 dari Manajemen 20C semester 4 Universitas Muhammadiyah Magelang. Video ini dibuat untuk pengumpulan asesmen akhir semester mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4 tahun 2022. Nah, langsung saja. Untuk soal yang pertama yaitu, coba saudara jelaskan pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta saudara baca dalil-dalil yang menyertainya. Nah, konsep bunga dan riba dalam perspektif Islam terdapat persamaan, yaitu bahwa bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau alqad yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Nah, sedangkan riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Nah, dalam Islam tidak dikenal adanya yang time value of money. Nah, sedangkan implikasi dari konsep time value of money ini berkaitan dengan bunga. Nah, bunga juga berkaitan dengan riba dan riba adalah haram dan zar hukumnya. Kemudian adapun dalil yang berkaitan dengan dilarangnya riba itu dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 161 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahzihimur riba wa qad nuhu anhu wa ahlihim amwalan nasibil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban aliman, yang artinya, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sedih. Kemudian untuk soal nomor 2 berkaitan dengan saudara dapat jelaskan bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal Islam beserta saudara baca dalil-dalil yang menyertainya. Nah, Islam adalah ajaran adim yang mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Nah, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam. Nah, Islam mendukung adanya bank dan perusahaan penanaman modal selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Lah, bank Islam adalah selanjutnya disebut dengan bank syariah. Bank syariah ini adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, ayat yang menjadi landasan dasar hukum perbankan syariah atau lembaga perekonomian Islam itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiban farihanum makbudah fa in amana ba'dukum ba'da falyu'adzila tumina amanatahu wal yatakillaha rabbah wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu jelaskan kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam beserta saudara baca dalil-dalil yang menyertainya. Kredit konsumtif itu apabila kredit yang diberikan kepada nasabah dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya itu pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Nah, sumber pembayarannya biasanya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayai oleh bank. Kemudian ada yang kredit non-konsumtif itu adalah kredit yang diperoleh oleh nasabah, baik itu perorangan maupun badan usaha, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha, investasi, pembiayaan properti, dan lainnya yang sifatnya bukan untuk keperluan sehari-hari. Nah, masyarakat perlu mengetahui bahwa pembiayaan atau yang disebut dengan al-qard itu adalah pinjaman yang bersifat keperluan mendesak atau keadaan darurat. Memang dalam hukum Islam seseorang tidak diperbolehkan meminjam uang untuk keperluan konsumtif. Jika dipandang tidak perlu, maka diharamkan meminjam uang untuk keperluan konsumtif. Lah, meskipun begitu, peminjaman konsumtif ini secara tidak langsung mempengaruhi pada produktivitas masyarakat, yaitu mendorong produksi dan supply. Nah, ada dalil yang menjadi landasan al-qard atau pinjaman, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 246 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yaqridallaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adaban katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian untuk soal yang nomor 4 yaitu jelaskan hubungan antara zakat dan inflasi serta bacakan dalil-dalil yang memperkuat jawaban saudara. Nah, zakat itu terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah yang dihimpun oleh Basnas yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya zakat. Dengan adanya zakat dapat meningkatkan permintaan agregat mustahik yang menyebabkan naiknya harga barang-barang komoditas. Nah, mustahik ini siapa saja sih? Lah, mustahik ini ada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, dan para musyafir. Nah, kenaikan harga pada barang-barang tersebut, yaitu barang-barang komoditas, dapat dikatakan sebagai fenomena inflasi. Namun inflasi yang terjadi di sini adalah inflasi dalam batas wajar dan masih dapat dikendalikan. Inflasi ringan dapat menstimulus laju perekonomian karena seiring berjalannya waktu penawaran agregat akan meningkat sehingga harga dapat kembali turun. Nah, zakat berpengaruh terhadap inflasi, namun inflasi di sini bukan inflasi yang buruk, melainkan inflasi yang dapat meningkatkan laju perekonomian. Adapun dalil yang menguatkan jawaban saya yang berkaitan dengan mustahik, yaitu pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masyakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil fardiyatan minallah innallaha alimu hakim, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian soal yang terakhir atau soal yang nomor 5 berkaitan dengan asuransi itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Beserta saudara dapat membacakan dalil yang memperkuat jawaban saudara. Nah, menurut fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Islam, asuransi adalah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruh yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad dan perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, Al-Quran sendiri sebenarnya tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek syariah seperti yang ada pada saat ini, pada zaman ini. Walaupun begitu, Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai nilai-nilai dasar yang ada pada praktek-praktek asuransi seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang. Nah, seperti firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qadamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jelas sekali dalam ayat ini, yaitu ayat surat Al-Hasyr ayat 18, kita diperintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat di masa yang akan datang. Hal ini bukanlah menolak takdir Allah, akan tetapi hanya usaha manusia untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, dari uraian yang saya bacakan tadi berkaitan dengan asuransi, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Asuransi syariah bermanfaat bagi umat manusia dan tidak ada kerugian di dalamnya. Meskipun begitu, harus tetap beroperasi sesuai dengan syariah Islam. Demikianlah jawaban asesmen akhir semester mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4. Saya Mulyasari, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.